Silang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan syukur kita menempatkan setiap karunia Allah pada hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain pada diri kita. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hendaklah banyak kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mukaddimah pembukaan pengajian mingguan kita dua pekanan yang selama bulan Ramadan dan 1 bulan setelahnya kita tawakufkan dalam rangka mengkonsentrasikan diri untuk bermunajat mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengkaji nilai 2 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluha sairu amali wa iza fasadat fasada sairu amali ala wahiyal qalbu." Yang artinya sungguh pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Segumpal darah ini kalau dia lurus benar, maka seluruh perilaku manusia akan jadi benar. Kalau segumpal darah ini rusak, segumpal darah ini melenceng, segumpal darah ini iktikadnya tidak benar, maka seluruh amal manusia itu akan menjadi tidak benar. Ketahuilah, kata Nabi, itulah adalah hati yang kita punyai semua. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan kita, fisik kita, Allah tidak lihat. Allah juga tidak melihat bentuk rupa kita, bentuk kulit kita, Allah tidak lihat. Tapi Allah akan melihat dengan pandangan cinta dan pandangan kemuliaan, ya. Biqulubikum wa a'malikum, akan Allah pandang kita dengan penuh rasa cinta dan ridho dari Allah. Yang dipandang itu adalah hati dan amal yang bersumber dari hati. Maka kemudian dalam hal ini adalah dasar ilmu agama. Ini adalah pondasi ilmu agama. Maka kita harus tahu apa keistimewaan hati. Sehingga kok cuma dia yang dipandang oleh Allah. Apa keistimewaannya hati? Kalau hatinya lurus, perilakunya akan jadi lurus. Tapi kalau hatinya bengkok iktikadnya, keyakinannya, maka seluruh amalnya akan jadi bengkok. Tidak akan lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Syarhu Ajaibil Qulub, penjelasan tentang keistimewaan hati, yang akan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan
bagaimana hati itu ingin dikuasai oleh iblis dan setan. Apa jalan menuju hati yang dilalui oleh iblis? Itu kalau kita paham, kita akan bisa membentengi hati kita dari penguasaan iblis, dan pada gilirannya kita akan mengaktualisasikan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa dalam hati itu ada dua aspek, bisa aspeknya taqwaha, bisa aspeknya juga fujuraha. Ya, bisa dia melenceng jauh, tapi bisa juga dia taat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membuka, kita berterima kasih kepada baginda Rasul dengan membacakan suratul Fatihah, dan kita juga berterima kasih kepada Abul Hamid Al-Ghazali, dan yang kedua kepada Al-Imam Ibnul Jauzi, dan yang ketiga kepada Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahumullah jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahasan ini sebenarnya bersumber dari kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab Ihya Ulumuddin itu penuh hal-hal yang kontroversial, terutama tentang hadis-hadisnya. Ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif atau hadisnya maudhu bahkan. Sehingga kemudian diringkaslah oleh seorang ulama di abad ke-6 namanya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Minhajut Talibin. Kitab ini adalah meringkas, membersihkan kitab Ihya dari hadis-hadis yang dituding tidak benar, dituding jauh dari nilai kebenaran. Kemudian setelah diringkas ternyata masih juga luas bahasannya. Dibaca oleh Al-Imam Ibnu Qudamah kitab Minhajut Talibin, ternyata masih terlalu luas bagi pemula-pemula. Maka kemudian diringkas lagi ringkasannya Ibnul Jauzi yang disebut dengan kitabnya Mukhtasar Minhajut Talibin, dan kitab Mukhtasar Minhajut Talibin itulah yang ada di hadapan kita yang akan kita baca. Kitabnya berkata Kitab Syarhil Ajaibil Qulub, kitab penjelasan tentang keistimewaan hati. Inna asyrafa ma fil insan qalbuhu. Ketahuilah, sesungguhnya anggota badan kita yang paling mulia yang ada di fisik kita itu adalah hati kita. Kenapa kok hati? Fa innahu alim billah. Dialah yang paham, yang alim, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota badan kita ini tidak akan ada yang kenal Allah kecuali hati. Maka dia mulia. Ya, makanya kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, apa alat yang bisa mengetahui tentang kebesaran Allah? Itu adalah hati. Ya. Al-amil lahu, dan hatilah yang murni berbuat untuk Allah. Anggota badan ini, fisik, tangan, mata, segala macam, itu bisa berbuat bukan untuk Allah. Tapi kalau hati itu tidak dikuasai oleh diri, pasti berbuatnya karena Allah. Itulah makanya Rasulullah SAW memberikan syarat, setiap
amalan anggota badan ini harus dimulai dengan niat. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketahuilah, setiap amalan anggota badan ini, fisik ini, tidak akan ada nilainya kalau tidak dibarengi dengan amalia qalb yang disebut dengan niat. Makanya ulama mengatakan an-niyatu mahalluhul qalb. Niat itu tempatnya adalah kolbu. Adapun lisan itu cuma alat bantu, dia pembantu kolbu untuk kemudian menetapkan di dalam kolbu, maka diucapkan dengan lisan. Yang disunahkan oleh Nabi apa? Niat di kolbu. Kita cuma membantunya dengan menyebutkan. Itu bagi orang yang ingin menyebutkan nilai kolbunya. As-sa'i ilai, yang berusaha menuju Allah. Jadi yang berusaha menuju Allah dari anggota fisik kita itu cuma kolbu. Cobalah merenung, pasti cuma ada di dalam diri kita ini ada usaha ingin kembali ke Allah. Maka kalau orang kemudian memahami konsep kolbu, dia akan menjaga kolbunya lurus perilakunya. Tapi kalau orang tidak tahu ini, tidak tahu hakikat hati, tidak tahu keistimewaan hati, dia biarkan hatinya menjadi apa? Santapan, menjadi serbuan iblis, maka hatinya dikuasai oleh iblis, dan pada gilirannya dia tidak akan ada nilai kebaikan pada diri. Al-Muqarrab, Al-Mukasyaf, dialah yang bisa mendekat ke Allah. Ya. Wal-Mukasyaf, dan zat dan benda inilah yang ada di fisik kita ini, anggota badan kita, yang dibukakan oleh Allah nilai-nilai Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai-nilai kebesaran Allah. Al-Mukasyaf, dialah yang bisa merasakan. Bima indahu wa innamal jawarih, perhatikan dengan baik. Wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuhul qalbi. Sesungguhnya seluruh anggota badan kita ini cuma pengikut dan pembantu untuk apa? Untuk hati. Bagaimana kok operasionalnya? Kok bisa jadi pembantu? Ingat, setiap ada nilai kebaikan itu harus bersumber dari kolbu. Kolbu itulah yang kemudian apa? Memerintahkan ke otak kecil. Ke otak kecil inilah yang kemudian memerintahkan ke seluruh anggota badan kita. Maka kalau ada perilaku yang melepas dari nilai kolbu, hakikatnya dia tidak benar. Itulah makanya saya bilang tadi, bahwa setiap amalan baik yang ingin kita persembahkan kepada Allah harus bersumber dari kolbu. Maka harus ada nilai niat di dalam. Ya, innamal a'malu. Kemudian waman arafa qalbahu arafa rabbahu, yang mengenal keistimewaan kolbunya, dia akan mengenal kebesaran Allah. Yang mengenal keistimewaan kalbu, dia akan mengenal kebesaran Allah. Wa aksarun nasi, tapi hebatnya kata Imam Al-Ghazali, wa aksarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim, tetapi kebanyakan manusia tidak kenal, tidak tahu keistimewaan kolbunya, sehingga dia lalai. Dianggap udah biasa aja, kita udah sholat, ya. Khusyuk dalam sholat itu letaknya, kontrolnya di kolbu, Pak. Kalau kolbu kita tidak kontrol, Bapak mau sholat berapapun banyaknya, nggak bakalan khusyuk. Kenapa?
Karena ada memang tentara yang mengintai kolbu supaya dia tidak khusyuk, supaya anggota badan ini tidak khusyuk. Ada. Tentara siapa? Tentara iblis. Ya. Selalu mengintai. Dan hebatnya iblis kolbu itu bisa dikuasai oleh tentara iblis, bisa dikuasai oleh tentara malaikat. Kalau dikuasai oleh iblis, itulah yang kemudian apa? Goflah, sulit untuk kemudian apa? Melakukan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini katakan wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatlah tadi cuman hati yang tahu kebesaran Allah. Hebatnya Allah itu bisa terhijab dari hati. Bisa Allah itu menjauh dari kita, terhijab dari diri kita. Kenapa? Karena Allah terhijab di qalbu kita. Maka orang-orang yang al-arif billah, yang mengenal Allah, para orang-orang termulianya Allah, para nabi, para aulia, itu apa? Yang dikontrol adalah qalbu. Makanya Nabi mensabdakan yang tadi saya bacakan, ala inna fil jasadi mudghah. Makanya itu Nabi mengatakan, pahami Anda, di dirimu itu ada barang yang istimewa. Kalau itu kamu jaga dengan baik dan kamu perhatikan dengan baik, sehingga dia tetap berada di dalam panduannya Allah, dia akan kenal Allah. Tapi kalau tidak, dia akan menjauh dari Allah. Dan pada gilarnya, itulah yang disebut dengan kesesatan dari jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahailulatuhu, dan menjauhnya Allah dari diri manusia, an yamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi, mencegah kolbu kita untuk mengenal Allah, mencegah kolbu kita ya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga apa? Kita seakan-akan mengabaikan kebesaran Allah, bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Sehingga apa? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tidak hadir di kalbu kita untuk merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah 24 jam. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu meneropong, menilai setiap amalan yang Anda lakukan, setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan, setiap ucapan yang kita ucapkan. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata pun yang terlepas dari lisan kita kecuali ada yang memantau dan menilai apakah nilai ucapan ini diridhoi oleh Allah atau ucapan ini akan mencelakakan dan jauh dari nilai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diawasi. Nah, kalau kalbu kita tidak merasakan kita diawasi oleh Allah, itu adalah malapetaka. Maka kalbu itu harus apa? Selalu merasakan muraqabatullah dimanapun. Kalau kalbu seseorang hidup, kalbu seseorang tahu siapa Allah, hakikat Allah, dan memang hanya kalbu yang tahu, hanya kalbu yang diberikan oleh Allah mukasyafah, muqarrabah, ya, sifat untuk bisa mendekat ke Allah walaupun Allah jauh. Hanya itulah, kalau bahasa pesawatnya adalah bahwa hati itulah adalah tempat landingnya Allah. Ya, itu cuma perumpamaan, enggak landing benar, tapi tempat untuk itu adalah qalbu. Allah adanya di qalbu setiap individu yang beriman kepada Allah. Lisan itu cuma alat bantu untuk menyebut.
apa yang diucapkan oleh lisan tidak akan berhebat nilainya di mata Allah kalau yang diucapkan itu tidak di qalbi, tidak ada di qalbi. Ya. Nah, kemudian bahasan selanjutnya setelah tahu seperti itu, maka kemudian dikatakan di sini, fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin. Mengetahui sifat-sifat keistimewaan qalbu dan sifat-sifatnya itu adalah dasar ilmu agama. Karena syariat agama datang dari Allah, maka pengenalan kita terhadap qalbu itu adalah pengenalan terhadap nilai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asasu tariqis salikin, dan adalah dasar jalan orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadah. Kemudian Imam Al-Ghazali setelah menjelaskan keistimewaan ini, baru kemudian dia pindah madakhilu iblis fi qalbil insan. Jalan yang dilewati oleh iblis menuju penguasaan hati manusia. Kalau hati sudah dikuasai oleh iblis, maka tidak akan ada nilai hidayah, tidak akan ada nilai kebajikan. Ya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, i'lam annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda. Sesungguhnya hati dari dasar penciptaannya, fitrahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerima petunjuk. Qabilun lil huda. Tetapi jangan salah, dia juga apa? Bisa dikuasai oleh fujur. Perbuatan yang melawan nilai hidayah bisa tertutup. Ya. Fabima wudi'a fihi minas syahwati wal hawa. Sebagaimana Allah juga meletakkan di dalam qalbu itu apa? Ada syahwat, ada hawa nafsu. Ma'ilun an zalika wa tatarrud baina jundiyis syayatin wal malaikah. Dan qalbu itu selalu mau didatangi oleh apa? Dua tentara. Mau dikuasai oleh dua tentara. Tentara apa saja? Jundiyul malaikah, tentara dari malaikat. Wa jundiyus syayatin, dan tentara dari iblis, dari setan. Ya. Selalu memantau, dan itu berjalan selama-lamanya selama kita masih hidup. Ila an yanfatihal qalbu li ahadihima, sampai qalbu kita memberikan ruang untuk salah satu dari dua tentara ini, yaitu apakah tentara malaikat yang selalu kita berikan ruang, atau tentara iblis yang kita berikan ruang untuk berada di dalam qalbu untuk menguasainya. Fayatamakkan wa yastautin, maka dia pun akan menguasai dan menjadikannya tempat. Ya. Wa yakunu ijtiyazus sani ikhtilasan, dan akan menjadi yang kedua, keberadaan yang kedua itu akan mengecil. Ya, akan mengecil potensinya. Kalau yang satu diberikan ruang, maka yang satu akan kecil potensinya. Kalau iblis yang diberikan ruang, malaikat kecil potensinya. Kalau malaikat yang diberikan ruang, iblis akan mengecil potensinya. Kama qala ta'ala min syarril waswas. Sebagaimana Allah firmankan, min syarril waswas al-khannas, dari bahaya waswas. Waswas itulah yang bersumber dari apa? Dari iblis. Untuk apa? Selalu menguasai. Ingat, bapak kita Nabi Adam itu dikuasai oleh iblis dengan waswasnya. Mau enggak kutunjukkan?
jalan agar supaya Anda abadi di surga. Yang pertama menerima ajakan was-was itu adalah Hawa. Kata Hawa, "Bang, itu ada tuh mau ditunjukin." Ternyata apa? Itu adalah was-wasnya. Dan akhirnya apa? Yang terjadi, Allah usir bapak kita Nabi Adam karena dia melanggar perintah Allah melalui rayuan iblis. Maka kata Allah apa? Min syarril waswas al-khannas. Dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan yang disebut khannas itu adalah setan yang ada di dalam diri kita dan tidak pernah berpisah dari kita. Kenapa? Karena memang asalnya dia eksternal dari luar fisik kita, tapi ketika sejarahnya dalam tafsir Al-Qurtubi diceritakan, ceritanya dulu ini iblis ini mengganggu Nabi Adam ketika sudah dilemparkan oleh Allah ke dunia. Akhirnya apa? Selalu mengganggu. Oleh Nabi Adam tahu ini adalah iblis akan mencelakakan lagi. Akhirnya apa? Ditangkap, dibuang ke laut. Dibuang ke laut, ternyata apa? Ternyata duluan dia balik ke rumahnya Nabi Adam daripada Nabi Adam. Dibuang lagi, ditangkap lagi, dibuang ke gunung, dibuang ke lembah, dibuang ke semua tempat. Ternyata enggak, mati-mati. Akhirnya oleh Imam Al-Qurtubi dikatakan, diriwayatkan, akhirnya keputusannya Nabi Adam, udahlah, saya telan aja, akhirnya ditelan. Itulah makanya ada yang disebut dengan qori. Iblis yang ada pada setiap kita. Karena dulu apa? Bapak kita memang nalar ke dalam. Dia akhirnya tidak pernah terpisah dari kita. Ya itu sudah nilai takdir Allah. Nggak mungkin ditelan oleh Nabi Adam kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Nilai takdir. Sehingga apa? Manusia itu ada nilai syaitan yang ada, yang disebut dengan jin. Jin qarin itu adalah jin yang selalu ingin menyesatkan kita, yang selalu ingin. Sampai Nabi ditanya, apakah engkau juga ya Rasulullah punya qarin? Iya. Punya nilai iblis? Iya. Yang berbentuk jin itu? Iya. Syayatin. Ya. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, illa annallaha hadahu li. Tapi Allah memberikan hidayah dan penguasaan untukku terhadap jin yang ada, sehingga dia beriman, enggak mengganggu saya. Lah kalau umatnya enggak ada jaminan. Ya, enggak ada jaminan. Nah, itulah kemudian yang kadang-kadang oleh orang-orang salah memahaminya. Ketika orang meninggal katanya pulang ke rumah. Bukan orang itu yang pulang kalau udah dimakamin, tapi qarinnya. Karena dia udah lama, dia bisa merubah wujud seperti orang yang dia tempatin. Itulah yang balik ketok pintu. Bukan yang dikubur yang balik. Bapakmu balik tuh saya lihat. Itu qarin itu. Dan itu sejarahnya berulang-ulang, bisa dilihat. Iblis itu bisa berbentuk manusia. Ya, setan itu bisa merubah wujud seperti manusia. Masih ingat nggak sejarah bagaimana ketika Nabi SAW hijrah, Abu Jahal mengadakan musyawarah di Mekah sana, kaum Quraisy dulu di waktu Nabi. Akhirnya apa? Musyawarah bagaimana menghadapi Nabi Muhammad mau hijrah. Akhirnya apa? Iblis ikut musyawarah, Pak. Rupanya apa? Kayak orang tua yang bijak.
Ketika Abu Jahal berkata, apa yang Anda sarankan? Sarani. Dialah yang memberikan saran. Wahai Abu Jahal, jangan bunuh Nabi Muhammad dari satu suku. Anda akan kerepotan untuk menghadang pembalasan dari sukunya Nabi Muhammad. Karena sukunya Nabi Muhammad Al-Muttalib itu suku besar. Kalau yang membunuh satu suku, udah repot. Nggak bakalan bisa dihancurin sama sukunya Muhammad seandainya Anda bisa membunuh. Maka apa yang Anda sarankan? Yang saya sarankan seluruh suku terlibat. Bagaimana caranya? Ambil anak muda yang kuat-kuat, yang hebat-hebat secara fisik, satu-satu setiap suku. Kemudian dia inilah yang kita suruh untuk menjaga rumah Nabi Muhammad. Muhammad keluar, sikat, habisin, bunuh. Ya kan Allah ceritakan tuh, liyaqtuluka, ya, ayuharrifuka, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Diceritakan oleh Allah. Itu nilai saran dari siapa? Dari iblis. Maka apa? Hati-hati kalau, pokoknya yakinlah kalau orang sudah meninggal Pak, nggak ada ceritanya balik. Nggak ada ceritanya balik. Mustaqarruhu fil maqbar, tempat tinggalnya di alam barzah, di alam kubur. Nggak ada ceritanya balik gitu ya. Makanya Nabi Muhammad yang mulia saja nggak bisa mengembalikan dirinya untuk apa? Memberitahukan gubernur Madinah ketika jasadnya mau dicuri. Padahal Nabi Muhammad itu adalah Nabi termulia di sisi Allah. Dia apapun yang dia minta akan diberikan oleh Allah. Tapi dia saja nggak bisa mengembalikan dirinya untuk menemui secara fisik, menemui gubernur Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Cuman melalui mimpi. Maka komunikasi orang yang meninggal dengan orang yang hidup hanya melalui mimpi. Setiap malam Rasulullah datang dalam mimpinya gubernur Madinah, Agisni, tolong aku. Dari situlah kemudian gubernur Madinah, ada apa nih? Kok setiap malam? Akhirnya apa? Dikumpulkan seluruh ulama, seluruh penasehatnya. Akhirnya apa? Diperiksalah setiap penduduk yang kira-kira tidak beriman di kota Madinah. Akhirnya diperiksa, ternyata apa? Ada 2 orang Yahudi yang mengontrak rumah jauh dari Masjid Nabawi. Tapi dia apa? Dia bikin gorong-gorong di bawah tuh. Sudah dekat ke jasadnya Rasulullah. Pengen diambil jasad untuk dipindahin. Kenapa? Iri dan dengki orang Yahudi itu melihat. Ini orang udah meninggal aja kok banyak umat yang datang ziarah. Nah, kalau pikiran Yahudi kan materialis Pak. Coba kalau saya bawa ke negara saya. Berapa income yang bisa masuk? Dengan apa? Dengan orang berziarah, berkunjung. Akhirnya apa? Pengen dicolong jasadnya. Maka pada abad ke-3 ya, Hijrah itu apa? Jasad Nabi itu dibongkar. Dibongkar jasad. Dan imam gurunya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Waqi itu memberikan komentar yang akhirnya apa? Diluruskan oleh seluruh ulama. Dia mengatakan jasadnya Nabi sedikit ada perubahan. Baru berkata sedikit ada perubahan. Kemudian apa? Kata enggak ada perubahan. Kayak orang yang tidur. Jasadnya Nabi sudah ratusan tahun dimakamkan, dibongkar makamnya. Kemudian apa? Makamnya Nabi itu dipasangin plat besi, baja. Ini apa?
Mulai dari situlah kemudian apa? Sudah terpelihara jasadnya Nabi untuk disolong. Itu Bapak bukan cuma 100 meter tuh. Rumah yang di kota itu ribuan meter, Pak. Tapi di gorong-gorong di bawah tuh. Kerjanya malam doang. Dari jam 9 sampai jam 3. Orang Yahudi itu. Gali. Buang jauh lagi itu tanahnya. Itu Gubernur Madinah tahu itu melalui mimpi, padahal dia adalah Rasul termulia, nggak bisa, apalagi kita, bapak kita datang gitu, pulang ke rumah, nggak ada ceritanya Pak, nggak ada contohnya dari baginda Rasul, dan tidak ada penjelasannya orang bisa balik. Oke, kemudian apa jalannya iblis? Makanya iblis itu seperti apa? Penyerbu benteng. Bentengnya apa? Hati kita. Dia akan selalu menyerbu tuh. Dia akan selalu cari jalan. Dan maka kita harus kalau ingin menghambat iblis menguasai kolbu kita, benteng nilai agama kita, maka kita harus tahu jalan mana yang dilewati oleh iblis sehingga kita bisa hadang. Maka kemudian kita Imam Al-Ghazali wa madakhilus syaitin wa abwabuhu, tempat masuknya iblis dan pintu-pintu yang dilalui oleh iblis untuk masuk adalah sifatul amdi, sifat kita masing-masing. Jadi iblis itu masuk ke dalam kolbu kita melalui sifat, karena sifat itulah sumbernya dari kolbu. Ya. Makanya dikatakan di sini wa babuhu, dan jalan-jalannya banyak sekali iblis itu menuju kolbu kita. Ada yang jalan besar utama, ada yang jalan apa? Ganggang lah ibaratnya kayak begitu. Dan jalan utamanya dari sifat kita yang bisa dipakai jalan oleh iblis untuk menguasai kolbu kita, yang pertama adalah al-hasad wal hirs. Sifat dengki itulah jalan iblis untuk apa? Menguasai kolbu kita. Makanya orang kalau dengki, akal sehatnya akan tertutup. Dia udah nggak berpikir apa. Yang penting pokoknya apa? Bagaimana saya apa? Bisa menghancurkan nilai nikmat yang didapatkan oleh seseorang. Makanya itu kadang-kala apa? Orang lain beli mobil, dia yang panas dingin. Sifatnya orang dengki kan begitu. Nggak akan ada ketenangan itu jiwanya. Hatinya tidak akan pernah tenang itu. Kenapa? Karena selalu dikuasai oleh iblis. Ya iya sih, ini panas-panas ini udah. Yang kedua apa? Wajib ambisius. Kita punya ambisi boleh, tapi ambisius tidak. Kalau orang manusia tidak punya ambisi ya mandek, Pak. Nggak ada kemajuan. Tapi kita punya apa? Punya sifat ambisi boleh, tapi ambisius jangan. Karena orang ambisius itu akan menghalalkan seluruh cara untuk mewujudkan ambisinya. Nah, ini jalan besar yang dilewati dari sifat kita. Jadi jalannya iblis itu menuju kolbu kita adalah sifat kita sendiri. Sifatnya kolbu, sifatnya manusia yang ada di kolbu, dengki, iri. Maka kalau kita bisa mengendalikan sifat dengki kita, hakikatnya kita sudah menutup gerbang jalan yang mau dilalui oleh iblis ke kolbu. Sehingga nanti hati kita apa? Terjaga, terhindar dari penguasaan itu.
sifat ambisius kita, apalagi ambisi duniawi. Ya. Ambisi duniawi. Oh, pengen ini, pengen itu. Kata Nabi apa? Tidak akan ada yang bisa memuaskan sifat ambisius manusia kecuali tanah sudah disempulin ke mulut. Nggak bakalan ada Pak yang bisa memenuhi ambisi kita. Maka apa? Mempunyai ambisi boleh, tapi ambisius jangan. Karena sifat ambisius itu akan apa? Merusak. Ya, makanya sini katakan, famata kanal abdu harisan ala syai'in. Ketahuilah, kapan saja seorang hamba, seorang manusia harison, ambisius ala syai'in terhadap sesuatu, akmahu, ya, akan dibuat buta. Makanya kalau orang udah gelap mata, pokoknya apapun akan saya lalui, apapun akan saya korbankan demi untuk mendapatkan. Ambisius untuk mendapatkan seorang wanita, dia akan menggunakan segala cara. Mau cara itu diridhoi oleh Allah, mau cara itu boleh, mau cara itu tidak boleh. Pokoknya kalau udah orang manusia udah berkata pokoknya, repot udah. Ya. Kalau ada orang ambisius nih terhadap nilai kebenaran, pokoknya cuman aneh yang benar, udah repot kita ngadepin. Ya, maka apa? Ini harus kita betul-betul jaga nih. Sifat kita kontrol. Kalau kita bisa mengontrol sifat ini, berarti kita sudah menghambat laju tentara iblis untuk menguasai kolbu kita. Sehingga apa? Nanti yang akan menguasai kolbu kita adalah tentara malaikat. Dan untuk memberikan energi positif pada kolbu supaya tidak dikuasai oleh iblis melalui sifat-sifat yang bersumber dari kolbu, tidak ada obat yang paling jelas selain zikrullah, berzikir kepada Allah. Kalau kita sebut nama Allah melalui kalimat lafaz Allah atau kalimat thayyibah lainnya, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia akan apa? Inhanasa, kekuatan iblis itu jadi kerdil, jadi kecil, jadi kerdil dia, sehingga potensinya nggak bakalan kuat. Maka orang yang dengki itu cara mengobatinya harus apa? Harus banyak mujahadah zikrullah, memaksakan diri untuk berzikir. Makanya oleh karena itu kita kalau habis sholat jangan langsung apa? Langsung kabur. Itu memang keinginannya iblis. Allahumma lantas jalan. Orang lain Pak Imam tadi bilang Allahumma antas salam wa minkas salam, kalau ini Allahumma lantas jalan. Udah kabur dah. Jadi itu wa guttiya nuru basarihi hatta, ini yang terakhir ya. Jadi dua jalan ini yang kita akan ditutup oleh Allah, kekuatan basirahnya, nur basirahnya, nur Allah yang menyelinap masuk ke dalam hati kecil, ditutup oleh Allah. Akhirnya apa? Nggak terang tuh dia, akhirnya tidak tahu kalau dirinya sudah dikuasai oleh iblis. Kenapa? Karena nur Allah sudah jauh, nilai hidayah Allah sudah jauh. Sehingga apa? Kadang-kala yang salah dianggapnya benar, yang benar dianggapnya salah. Dan itulah wataknya iblis. Iblis itu kan disebut iblis kenapa? Karena yang salah diperlihatkan benar, yang benar diperlihatkan salah. Makanya orang nggak ada seneng dengerin ceramah kayak begini. Kenapa? Iblis bilang, capek ini. Tapi coba Pak, enggak, maksudnya nggak banyak gitu maksudnya. Nggak banyak orang yang lolos dari tipu muslihatnya iblis. Tapi coba kalau tontonan,
Apalagi ada iya cepet. Kenapa? Karena memang yang salah itu diperlihatkan benar, yang benar itu diperlihatkan. Itu makanya disebut iblis. Iblis itu artinya membolak sesuatu, mengkamuflase sesuatu. Lihatlah Pak, kelihatan tuh watak iblis di kemasan minuman keras. Lihat kemasan minuman keras, apa ada yang sembarangan kemasannya? Botolnya aja jadi hiasan. Wine itu yang bisa memabukkan dan menutup akal itu apa? Dua, indah. Iya, diperlihatkan indah, tidak diperlihatkan rasanya kayak apa, bukan itu. Kalau orang yang benar Pak, minum minuman keras itu aja udah mabok sebenarnya. Mabok tengikok. Ketemu kok seneng. Kok Ustaz kok tahu? Om pernah saya cium kok. Saya cuma dikasih hidayah aja oleh Allah. Jika jadi. Mungkin itu berkat doa-doanya orang tua kita. Ya Allah lindungi keturunan kami dari. Saya Pak udah berhadapan dengan minuman itu. Nggak enak amat baunya. Ya saya ini aja sprit. Akhirnya saya pergi dari situ. Minum tak tengik begitu kok senang. Tapi oleh iblis apa dibuat tuh, bukan itu yang diperlihatkan, malah yang lain. Maka oleh karena itu tentunya adalah ayo kita kenali jalan-jalan iblis untuk menguasai. Karena kalau kalbu kita terjaga dari serbuan iblis, maka hakikatnya itulah kata Nabi tadi, dia akan lurus dan seluruh aktivitas dan perilakunya akan menjadi lurus, akan menjadi sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin dapat kita sampaikan dalam kesempatan mukadimah pengajian kita. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini disebutkan oleh para ulama asasuddin, dasar ilmu agama, maka ini penting untuk kita sampaikan jalan-jalan iblis supaya hati kita kemudian hidup, dan kalau hati kita hidup insya Allah penguasaan ilmu agamanya akan jadi mudah. Kalau hati kita bersih, yang ngapalin Al-Quran juga tenang Pak, enak, lancar ilmu agama itu. Tapi kalau hatinya dikuasai oleh iblis, nggak betah dia berada di sini Pak, yakin dibuat oleh iblis. Allah, oke. Nunggu di sini, apalagi yang baru-baru datang. Nggak betah tuh. Sama itu, senengnya apa? Kalau ada pengajian kayak begitu, anak-anak santri begini senengnya di pojok sono, dia sambil tiduran gitu. Ya, lain kali jangan begitu Mas ya. Ini kalau ada pengajian malah paling depan, biar berkahnya duluan dapat. Ya, kan setiap orang ngasih taklim itu kan ngedoa Pak di awal. Allahumma ftah lana, Allahumma zidna ilman nafi'ah. Itu kalau anda jauh di situ tidur nggak konek, sinyalnya mati, nggak bakalan nyambung Pak. Ya. Dan itulah siapa yang membawa ke situ? Biasa Pak, itu mah iblis itu mah ya, udah sono, udah di pojok sono. Sengaja karena kalau konek dia susah lagi. Makanya pelan-pelan kita digiring. Digiring apa? Itu nanti kalau hati kita dikuasai, susah kita untuk menghafalkan Al-Quran. Yakin Pak? Dibuat apa? Dibuat berat menghafalkan Al-Quran itu. Akhirnya berat itu kemudian membuat kita putus asa, dan putus asa itu akhirnya apa? Kita pulang dah. Nah, ini sukses dia tuh. No, kagak jadi penghafal Al-Quran. Ada nggak yang seperti itu di sini? Ada kan? Ada. Makanya kenali dulu deh, jangan sampai kita apa? Memberikan dia ruang. Orang kagak diberikan ruang, dia berusaha nyari. Apalagi kalau udah disiapin, pakai karpet merah, masuk lewat sini. Orang yang tidur itu sebenarnya lagi ngasih karpet merah ke iblis. Kalau ada taklim tapi, kalau di waktu istirahat mah kagak. Kalau ada taklim,
Orang khutbah nih, itu orang yang di pojok yang sandaran itu memang lagi ngasih karpet merah itu ke iblis. Masuk dia udah lewat. Gitu Pak. Jadi besok kalau sholat Jumat jangan sandaran mendekat. Makanya Nabi mengatakan orang yang datang pertama ke masjid sholat Jumat itu dia dapatnya apa? Iya. Itu sebenarnya sebuah ilustrasi saja, karena di zaman dulu yang ada benda yang istimewa itu cuma onta, kuda. Kalau sekarang Nabi hidup dibilang apa? Ferrari, Lamborghini, gitu. Iya. Itu kan dulu itu cuma sebuah ilustrasi. Maksudnya apa? Hidayahnya akan besar dapatnya. Karena ini adalah Sayyidul Ayam. Itu yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Mohon maaf saya tidak buka dulu tanya jawab. Nanti kita lengkapi dulu ini bahasanya, baru nanti kita buka tanya jawab dan diskusi. Karena juga waktu 2 udah lewat jam 6. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan keberkahan.